Selamat pagi Bu Iin. Selamat pagi Bu Santi. Maaf Bu, Santi dan Pak Rizky di sini mengganggu waktu pagi-pagi Ibu. Nggak apa-apa. Oke, baik Ibu. Jadi sebagaimana yang Ibu ketahui bahwa memang Santi sama Pak Rizky itu kan sedang mengikuti pendidikan guru tunggal Ibu. Ya. Nah, di mana kali ini juga kita itu sedang belajar modul 3.1 Ibu. Iya, yang isinya di mana tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal gitu. Nah, dari pendidikan tersebut gitu ya, khususnya belajar di modul 3.1, kebetulan kami mendapat tugas Ibu untuk mewawancarai kepala sekolah. Karena memang kan pengambilan keputusan pasti tidak jauh-jauh atau sangat dekat ya Bu ya dengan kepala sekolah begitu. Jadi kami di sini bermaksud untuk mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan begitu. Mohon izin ya Bu ya. Boleh. Oke, jadi nanti akan ada beberapa yang Santi dan Pak Rizky ajukan kepada Ibu. Itu ya Pak Rizky ya. Oke, bisa dimulai Ibu. Boleh, silakan. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu ya, selama ini gitu kan kami mau menanyakan bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dimana di dalamnya itu merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Ibu. Oke. Ya, terima kasih Bu Santi, Pak Rizky. Bu ini mencoba menjawab ya. Memang kita itu sebagai seorang pemimpin ya, artinya pemimpin pembelajaran di kelas maupun juga sebagai pemimpin sebuah lembaga, itu pasti tidak terlepas dari sebuah permasalahan. Nah, kita itu harus bisa yang pertama itu, karena permasalahan itu kan akan banyak ya. Kita harus bisa mengidentifikasi bahwa permasalahan ini masuk ke dalam kategori mana. Jangan sampai kita terjebak. Ya, apakah ini masuk ke dalam bujukan moral? Karena identifikasi dulu di langkah awal harus identifikasi, atau masuk ke dilema etika dulu. Karena ini sebenarnya kalau kita nggak memahami ini beda tipis banget. Ya, kalau kita nggak mencermati dengan baik ya. Yang dimaksud dengan bujukan moral itu biasanya itu dia kasusnya itu benar versus salah. Ketika salah itu apa? Salah itu udah jelas dia melanggar aturan. Nah itu kan, itu berarti masuk ke bujukan moral. Tapi ada satu lagi yang kadang-kadang kita temui di satu lingkungan kita, di tempat kita bekerja, itu ada yang kasus itu ternyata ini benar versus benar gitu kan. Nah ini benarnya gimana? Ya itu benar. Ada nilai-nilai kebajikan universal di situ, ya kan. Kemudian itu kan sebuah dilematis. Ini aku harus ngambil keputusan yang bagaimana gitu loh. Nah dari situlah bahwa kita tuh harus memahami dulu bujukan moralkah atau dilema etika. Kenapa? Supaya hasil keputusan kita tepat, tidak ada yang dirugikan, ya kan, tidak ada melanggar hukum dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu dulu kita harus mengidentifikasi jelas apa itu bujukan moral, yang termasuk dalam kasus bujukan moral dan yang termasuk dalam dilema etika gitu ya. Harus pahami dulu, jadi benar salah dan benar versus benar gitu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Pak Rizky. Baik Bu, jadi setelah Ibu jelaskan tadi, kita bisa mengidentifikasi mana yang bujukan moral, mana yang dilema etika. Mungkin pertanyaan dari kami juga yang selanjutnya adalah bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan yang dilema etika. Benar ya. Jadi ketika dilema etika karena benar versus benar Bu. Oke, betul. Jadi gini, ketika itu menjadi sebuah permasalahan, dua nilai itu saling bertentangan, tapi dia nilai kebajikan tadi saling bertentangan. Misalnya ketika di sini nilai kebajikan, contohnya adalah keadilan dan kasihan gitu ya. Nah ini kan sebuah dua nilai yang sama-sama benar. Saya tuh selalu berpatokan pada tiga. Yang pertama, bahwa keputusan nanti yang saya harus ambil itu harus berpihak pada murid. Kenapa? Karena tupoksi kita adalah seorang pemimpin pembelajaran. Pembelajaran kita itu harus berpihak pada murid. Nah, jadi itu penting banget. Kasus ini berpusat pada murid nggak, demi kepentingan murid nggak, itu dulu. Nah terus yang kedua, ini harus berdasarkan nilai kebajikan. Nah kemudian yang satu lagi pasti itu kita pertanggungjawabkan. Tapi
saya tuh akan lebih mudah ya ketika kita pakai contoh yang update lah ya. Iya. Maaf ya, yang update gitu ya. Kasus kita kemarin mutasi. Oh, iya. Walaupun saya baru 2 hari 3 hari di sini. Ini kan menurut Pak Rizky dengan Bu Santi, ini apa? Dilema etika atau bujukan moral? Saya tanya deh. Sepertinya sih dilema etika Yes. Ibu ya. Dilema etika karena dia tuh sama-sama benar loh. Dinas Dari sudut mana? Ingat kita di saya ini 3 tahun yang lalu belajar modul ini. Iya. Jadi kita ada namanya kalau nggak salah paradigma atau model. Jadi individu versus individu dan dilema etika ini individu dan kelompok. Iya. Mungkin secara ini kita iya, satu sisi memang itu kepentingan Pak Rizky sendiri misalnya. Tapi kan ini ada sebuah instansi, lembaga, dinas pendidikan gitu kan. Iya, betul. Ini harus hati-hati ketika mengambil keputusan yang seperti ini. Ya kan? Kemudian keadilan masalah satu lagi kasihan. Kenapa sih harus saya gitu loh? Iya, betul. Kalau mau secara aturan itu harus lebih dari 5 tahun atau lebih 10 tahun gitu ya. Tapi kan banyak. Kenapa Bu Santi enggak sih? Kenapa harus Pak Rizky? Nggak adil dong. Ya kan? Nah, satu lagi dengan kasihan. Satu sisi, saya kasihan loh kalau sampai Pak Rizky harus pindah dari sini. Itu dilematis banget gitu kan. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi kita harus benar-benar dalam pengambilan keputusan itu cermat gitu ya, cermat, hati-hati. Ini posisinya ada di mana sih gitu loh. Tadi ya jelas dong. Kalau misalnya nanti taruhlah misalnya kemarin saya dengar ada yang namanya Pak siapa gitu, dia tuh ngajar OM, dia tuh ini gitu. Ini kan perlu banget. Kenapa? Endingnya itu nanti gimana layanan OM buat anak-anak hebat kita? Artinya apa? Itu kan tetap berpusat pada ya. Walaupun nanti tetap karena ini adalah individu dan kelompok, kita punya dinas. Kewenangan dinas itu nanti berperan di situ gitu. Jadi itu contoh realnya gitu ya. Jadi yang pertanyaan yang kedua yaitu tadi, tetap harus ketika pengambilan keputusan bahwa keputusan kita ambil itu harus berpihak pada mereka, harus berdasarkan nilai kebajikan, dan kita harus bertanggungjawabkan itu tanpa melihat juga dari aspek lainnya. Ini masuk ke dalam paradigma apa dalam sebuah pengambilan keputusan. Itu yang kedua. Baik, Ibu sangat jelas sekali memberikan gambaran kepada kita ya gitu bagaimana itu mungkin tadi dikaitkan dengan paradigma juga, dikaitkan juga dengan unsur-unsur apa aja sih yang masih dipertimbangkan ya dalam pengambilan keputusan. Lalu kami mau menanyakan Bu gitu ya, selama ini gitu ya langkah-langkah ataupun prosedur apa sih yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan khususnya yang dilema etika tentunya ya karena kan sama-sama benar nih Bu. Oke. Nah itu tadi. Jadi keputusan yang kita ambil itu tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk. Tapi semua itu punya tahapan, semua itu punya langkah-langkah, prosedur yang harus kita lewati satu persatu. Yang pertama, kita harus mengenali dulu nilai-nilai apa yang bertentangan di sana. Maksudnya nilai kebajikan universal apa yang bertentangan? Seperti kasus tadi. Iya betul. Kasus ini, kasih misalnya. Ini ada 2 nilai kebajikan universal loh yang bertentangan. Contoh kecilnya aja tadi, ada keadilan dan kasihan. Itu kan sama-sama nilai kebajikan universal. Ya, banyak ya kebajikan universal. Ada cinta kasih, kemudian kebenaran, kesetiaan. Tapi pada posisi ini yang simpel aja, saya ambil itu. Kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan. Ya, itu. Terus yang kedua lagi, harus tahu siapa sih yang harus terlibat di konteks pengambilan keputusan ini. Tadi mungkin yang bersangkutan sendiri, kemudian kepala sekolah, atau mungkin pengawas, atau mungkin sudin, dinas pendidikan. Nah itu harus duduk bareng, harus ada, walaupun mungkin nggak tatap muka langsung, tapi harus ada komunikasi, harus ada koordinasi gitu, supaya hasil keputusan itu tepat gitu. Oke? Nah yang ketiga mungkin perlunya data-data, fakta-fakta. Gitu. Kita nggak bisa bicara tanpa data. Ya betul. Kumpulin nih data. Ayo coba bagaimana kalau misalnya ingin mempertahankan si A, si B, si C. Anda punya data apa yang bisa kami baca, yang bisa kami jadi pertimbangkan? Mungkin yang ke awal, bikin surat keberatan. Ya betul. Mungkin harus disertai anjak
mungkin harus disertai data guru exiting sekarang, gitu kan? Itu kan sebuah data, sehingga oh iya benar, ternyata ini itu data. Nah, setelah data itu terkumpul, kita akan uji dulu nih, kita nih kita sendiri yang sebelum mengambil keputusan kan. Ujinya uji apa? Uji benar atau benar salah dulu. Kalau uji benar salah tuh kayak apa sih ujinya? Kita bisa pertama dengan uji legal. Uji legal itu apa? Uji legal itu ketika apakah kasus tersebut itu ada pelanggaran hukum di sana, ya, gitu. Mungkin case ini nggak ada lah, gitu kan? Nggak ada kenapa? Lu jelas, hukum ada aturan permennya dan segala macam-macam itu jelas. Dinas sudah menjalankan tugas, aturan, gitu kan? Karena memang di sini butuh, di sana butuh, gitu kan? Harus ada yang ngisi, gitu kan? Kemudian aturannya boleh loh yang udah 5 tahun, 10 tahun itu tidak melanggar hukum. Tapi ketika pada posisi uji legal, karena ada 2 permasalahan case ya, dia itu ada pelanggaran hukum. Satunya misalnya di luar kasus yang tadi, dia melanggar hukum, maka cukup di sini sampai di sini aja, karena itu merupakan rujukan moral. Kita hentikan sampai uji legal, selesai dong. Nah, tapi ketika tadi kasus yang tadi itu uji legalnya ternyata tidak ada tidak ada hukum yang dilanggar, kita turun ke bawah, uji regulasi. Adakah kode etik yang dilanggar di situ? Adakah aturan yang dilanggar di situ? Ya kan? Ternyata oh nggak ada juga nih, gitu kan? Mungkin kalau yang lain, contoh-contohnya kayak misalnya seorang wartawan atau seorang peliput, dia bisa aja bertahan bahwa ini kode etik saya, ketika saya wawancara sama orang, saya nggak boleh ekspos ke percakapan saya. Anda terima hasil akhirnya aja karena ini kode etik saya, gitu kan? Itu bisa. Nah, tapi kan nanti resikonya si wawancara itu mungkin akan dapat respon, gimana sih, penasaran dari orang, mungkin orang komen itu wajar, tapi itu namanya ada uji regulasi. Itu aman, ini aman. Kita pribadi punya yang namanya uji intuisi, uji perasaan gitu. Menurut saya, dalam keyakinan saya, sebenarnya harus seperti ini loh, nanti saya ambil keputusan. Itu boleh dipakai, bukan nggak boleh. Nah, oke ya, itu diuji. Satu lagi uji publikasi. Etis nggak ya kalau saya publikasi? Etis nggak ya kalau saya viralin? Nanti nama baik saya juga nih yang kena, walaupun posisi saya tuh udah yakin ini benar gitu. Tapi itu pertimbangan banget gitu loh. Gitu ya. Nah, itu dari penguji benar atau salah. Kita balik kepada yang keempat, poin keempat, paradigma. Paradigma ketika itu menjadi benar atau salah. Ini apa yang dilihat tadi, pertimbangan kita apa di situ? Ya kita lihat nanti apakah itu case-nya itu merupakan individu kelompok yang kayak tadi, atau keadilan dan kesetiaan, keadilan dan kasihan, kebenaran kesetiaan, atau ini case-nya case jangka panjang jangka pendek. Itu juga menjadi sebuah pertimbangan. Oke. Nah, setelah yang kelima kita ingat lagi ada namanya prinsip resolusi. Oh iya, betul. Ini basisnya apa? Basis hari akhir kah? Basis peraturan kah? Atau basis rasa peduli? Kadang-kadang orang tuh condongnya ke basis rasa peduli. Ya, betul. Itu yang muncul. Walaupun kadang-kadang aturan itu agak-agak dikesampingkan. Ya, gitu. Nah, kita harus melihat case-case itu ada di posisi mana yang mau kita ambil keputusan kita. Ya, itu sudah pada posisi yang ketika kita menggunakan prinsip resolusi. Nah, kemudian balik lagi di tahap berikutnya ya. Ketika itu sudah kita putuskan, kita harus berpikir bahwa ada yang namanya opsi dilema. Kita pasti punya keputusan itu second opinion. Ya. Kalau nggak A nanti akan B. Ya. Pasti kan? Ya. Kalau saya akan ngambil keputusan ini tetap diangkat aja ke dinas semua, atau ini semuanya enggak bisa begitu. Bisa jadi ada opsi ketiga, trilema. Namanya trilema. Apa yang ketiga? Yang diambil nggak semuanya deh. Ya. Malah akhirnya kan yang diambil yang trilema. Itu boleh banget gitu. Opsi trilimanya kita ambil. Nah, itu udah. Nah, sekarang tinggal ayo buat keputusannya seperti apa. Udah selesai di situ buat keputusan?
Kira-kira udah selesai belum? Belum. Belum. Refleksikan keputusan yang kita ambil tadi itu udah benar belum? Udah tepat belum? Ngerugiin orang banyak enggak? Bisa bijak enggak? Gitu loh. Oke? Oke. Selesai ya, itu langkah-langkah ya. Jadi ada 9 langkah-langkah. Oke. Sekali ya langkah-langkahnya ya. Terima kasih. Masih nempel. Oh, iya. 3 tahun yang lalu. Masya Allah sekali ya di luar kepala langkah-langkahnya. Oke. Mungkin selanjutnya Bu yang ingin kita tanyakan juga adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, itu tadi. Jadi kita harus pahami dulu ketika itu akan efektif ketika satu lagi bahwa sebelum sampai ke sana kita itu harus cermat, harus hati-hati dalam mengambil keputusan, ya. Jadi yang akan efektif itu tadi ketika pengambilan keputusan kita itu sesuai dengan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang tepat, pasti akan efektif. Nggak ngasal, Iya betul. nggak ujuk-ujuk, Iya betul. nggak orang rasa kasihan, orang rasa ini, jangan, ada langkah-langkahnya. Kira-kira ini melanggar nggak ya? Kira-kira ini udah sesuai belum ya dengan regulasi? Kira-kira ini di alam bawah sadar saya, di keyakinan saya ini benar nggak ya, tepat nggak ya? Nah itu, jadi kok ujuk-ujuk gitu. Jadi mungkin itu akan efektif ya. Terus ya itu tadi apa namanya? Kita juga nggak boleh lepas dari orang sekitar kita dengan tim, ya, koordinasi, kolaborasi itu penting gitu loh. Jadi jalin komunikasi yang baik, intinya seperti itu akan efektif. Karena tetap tadi ya, ibu tetap harus 3 itu. Akan efektif ketika itu berpusat pada murid. Akan efektif ketika itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Akan efektif ketika itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang 3, yang sebenarnya kemana-mana intinya itu Pak Rizky dan Mas Yogi. Intinya 3 unsur prinsip pengambilan keputusan itu yang penting. Itu akan efektif ketika dengan 3 itu. Percuma dong kita ngambil keputusan tapi nggak berpihak pada murid, tidak percuma juga ketika tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Buat apa gitu? Itu nggak akan efektif. Oke? Oke Ibu, terima kasih. Nah Ibu, pertanyaan selanjutnya memang kan sebetulnya pengambilan keputusan itu sesuatu yang sangat sulit ya Bu ya, gitu. Betul. Karena kan memang berhubungan dengan berbagai pihak ya, dan di Betul. mana pasti ada pro dan pasti ada kontra ya Bu ya, gitu. Betul. Nah yang selanjutnya kita mau tanyakan adalah kira-kira nih berdasarkan pengalaman Bu Iin, hal-hal apa aja yang selama ini menjadi tantangan ketika Ibu sedang mengambil keputusan khususnya yang tentang dilema etika ini Bu, Betul. gitu. Nah, tantangan ya, karena namanya kasus itu kita kan nggak tahu ini case-nya itu ringan atau berat gitu ya. Nah, ketika tantangan yang biasa terjadi itu adanya intervensi atau tekanan dari pihak luar. Oke. Contoh, saya tuh kalau bicara sebenarnya pakai contoh, jadi Iya nanya benar. ketika kita PPDB, Iya, wow, ini timnya udah kerjanya udah mungkin lebih dari 24 jam, nyusun botak, nyusun ini gitu kan. Tiba-tiba ada titipan, cheese yang dikeluarkan juga kita, itu kan intervensi. Iya betul. Ini kan sebenarnya dilema etika gitu kan, itu tantangan. Nah, tantangan itu bagaimana kita berusaha untuk mengambil keputusan yang bijak, ya, juga menghormati yang memberikan intervensi, Iya. juga kita tetap berpegang pada aturan, berpegang pada juknis, gitu kan? Itu tantangan. Jadi kalau ada intervensi, kemudian dalam satu komunitas gini kita ada yang namanya beragam mungkin beragam usia, beragam karakter, beragam pokoknya banyak hal, misalnya ada senior, ada junior, segala macam. Saya kan termasuk di tengah ceritanya. Ada yang di atas. Nah, bagaimana saya bisa merangkul itu semua, mengakomodir semua masukan, mengakomodir semua keinginan dari berbagai kalangan gitu ya. Nah, itu tantangan. Kita perlu pendekatan pribadi, kita perlu pendekatan psikologis, mungkin kayak yang sepuh-sepuh, masuk dulu pelan-pelan, pendekatan dulu, ya, tanpa mereka kan ada namanya ya kebutuhan dasar Maslow yang 7, ingin dihargai, merasa ingin dihargai, merasa ingin diberi penguasaan dan lain sebagainya.
itu kan nggak lepas dari 7 kebutuhan Maslow itu. Jadi orang-orang yang di atas kita dia juga perlu dihargai. Tinggal bagaimana kita pendekatannya. Jadi selama ini mungkin itu yang menjadi tantangan buat saya. Tapi alhamdulillah sih bisa terlewati. Nggak tahu nanti di sini doain ya bisa. Amin. Gitu. Insya Allah Bu. Lanjut. Baik Bu, jadi setelah mendengar paparan Ibu tadi ada tantangan tentunya. Nah, tapi dalam menyelesaikan masalah itu juga yang ingin kami tanyakan, ada nggak sih tata kala atau jadwal yang Ibu untuk menyelesaikan kasus dilema ini, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Oke. Bicara ada waktu atau tidaknya, saya selalu melihat case by case. Ya, artinya apa? Apakah ini permasalahan yang ada atau keputusan yang harus saya ambil, apakah memang harus cepat? Apakah ini sebuah skala prioritas? Itu harus dilihat dulu, gitu ya. Ketika memang ini harus skala prioritas dan harus diambil cepat, ya saya akan ambil saat itu. Tapi ketika itu dan ini biasanya masalahnya tidak berat, masalah ringan, oke kita ambil bisa lah, gitu kan, diambil saat itu karena memang mungkin karena ketika kita menunda pun juga mungkin akan timbul masalah baru. Iya, betul. Jadi nggak selesai tapi malah nambah permasalahan, bukan menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Biasanya kan ada yang kayak gitu. Tapi kita juga harus melihat bahwa terkadang keputusan yang kita ambil terlalu cepat pun itu biasanya tidak efektif. Kenapa nanti baru ibu? Oh iya ya, kenapa saya nggak mempertimbangkan hal ini ya? Ya itu tadi yang kita perlu pertimbangkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi case by case-nya itu harus dilihat dulu. Tergantung masalahnya apa gitu loh. Kalau emang kayak ini ya masalah mutasi, nggak mungkin dong kita ujuk-ujuk langsung ya udah saya terima 6 itu harus pergi gitu kan, atau enggak dulu deh atau gimana, itu kan juga enggak, itu kan sebuah permasalahan besar, harus perlu kolaborasi, harus perlu koordinasi. Nah itu salah satunya baik. Tapi kalau permasalahannya cuma kecil itu ya bisa saat itu gitu. Jadi balik lagi ya gitu. Tapi yang penting adalah jangan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi ketika keputusan itu kita ambil dalam keadaan emosi. Oh iya betul. Nggak bisa itu. Duduk tenang, pakai stop, oke. Nafas dulu. Minum air putih dulu. Ih, saya kalau dateng capek, stop dulu, air putih. Ya ada sepersekian detik paling itu kita lakukan. Benar, Betul. mujarab loh. Gitu. Jadi yang teknik stop itu bukan cuma untuk anak ya, kita itu juga sangat penting. Kitanya dulu dinetralisir, kitanya baik dulu, nanti bisa membawa perubahan kepada anak. Betul. Oke, Ibu selanjutnya. Pakai PSE berarti saya. Nanti nih kita ya mau dilihat kan sama PP-nya yang PSS sama yang pembelajaran diferensiasi kan gitu. PSE. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya Ibu nih gitu ya. Kan tadi kata Ibu juga memang banyak sekali ya gitu kan kasus-kasus yang sebetulnya dilema etika juga, dan itu memang itu sulit gitu karena sama-sama benar. Nah, sesuai dengan pengalaman Ibu atau misalnya yang selama ini Ibu lakukan gitu kan Bu, ada nggak sih seseorang ataupun misalnya faktor-faktor yang lainnya yang membantu Ibu gitu dalam pengambilan keputusan, khususnya ya pengambilan keputusan dilema etika? Oke. Yang membantu saya ya. Oke. Sekali lagi saya bekerja tidak sendiri. Ya, saya bekerja ini ngetim. Ya, tim hebat. Kita perlu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, dengan seluruh pihak yang terkait kita, baik itu pengawas, baik itu perlu, itu yang sangat membantu. Kita harus berkolaborasi, membina hubungan yang baik dengan tim di sekolah ataupun yang di dinas-dinas terkait dengan kita, itu sangat membantu sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadikan pengalaman itu guru yang terbaik buat kita. Saya tuh selalu gini, oh di sana ada kasus seperti ini, nah, kok solusinya kayak gitu ya, gitu loh. Jadi belajar sendiri, merefleksi diri. Menurut saya nggak gitu harusnya, karena begini. Oh ya udah, mudah-mudahan ketika nanti ini terjadi di saya harus bijak mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi pengalaman itu guru yang terbaik dimanapun apapun. Jangan sampai kita mengalami kegagalan yang sama.
Oh ya, terkait tadi saya jadi lupa yang apa tadi pertanyaan sebelum ini? Waktu ya, Mas. Waktu. Nah, saya juga sama ya dengan di sini, ketika di sana itu kita punya pertemuan. Yang sekarang di sini kan hari Rabu Jumat ya. Iya. Itu sebenarnya meminimalisir semua permasalahan. Karena apa, ketika di situ kita duduk bareng bersama, saya tuh nanti pasti akan silakan Bapak Ibu bercerita ya, apa permasalahan selama 3 hari dari Senin sampai Rabu. Yuk kita selesaikan di sini. Jangan sampai permasalahan itu menjadi sebuah gunung es. Ya. Itu kan meminimalisir. Ya, betul. Itu salah satu Ya. bagaimana kita meminimalisir sebuah masalah permasalahan. Sehingga keputusan itu akan kita bisa berikan secara ya saat terjadi ya langsung kita selesaikan gitu. Apa tadi baliknya lagi? Yang tadi pertanyaannya Yang membantu. Oke, gitu ya. Intinya ada pokoknya tim-tim kita, dinas terkait segala macam kolaborasi itu sangat membantu. Kemudian pengalaman juga membantu. Pengalaman orang lain, bukan pengalaman kita. Terus refleksi diri kita gitu. Selanjutnya Pak Rizky. Baik Ibu, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari kami. Cepat sih. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari apa yang Ibu paparkan. Mungkin terakhir yang kita pertanyakan mungkin juga sebagai catatan buat kita ya, sebagai CGP itu, dari semua hal yang udah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dan dari pengalaman Ibu mengambil keputusan saat terjadi dilema etika yang bisa Ibu berikan ke kami. Ya, jadi intinya bahwa kita sebagai nanti Bu Rizky, Bu Santi, sebagai pemimpin pembelajar, sebagai manajernya, bukan menjadi manajer, tapi posisinya posisi manajer gitu ya, itu harus dalam pengambilan keputusan itu harus sangat bijak, sangat perlu dengan pertimbangan. Ingat tadi itu, pertama kita harus apa sih yang harus menjadi pertimbangan utama tadi? Tidak berpihak pada murid, harus ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya, itu penting banget. Terus yang kedua, ya kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita gitu kan, itu. Terus kemudian satu lagi, keputusan yang diambil juga sebisa mungkin bisa mengakomodir semua, membuat semua nyaman, membuat semua itu menerima dengan ikhlas, menerima dengan legowo, tidak ada yang tersakiti. Walaupun sebenarnya pasti ada, tapi itu berjalan dengan waktu, berproses. Nanti endingnya pun semua akan smooth lagi dengan baik lagi gitu. Jadi dalam keputusan itu juga tidak harus terburu-buru tadi. Intinya seperti itu. Apalagi kita dicetak untuk menjadi sebuah transformasi, agen perubahan, transformasi pendidikan. Ya, jadi silakan berubah, bahwa kita tuh bukan kita yang dulu yang kalau ngambil keputusan itu mungkin hanya karena nggak enak sama dia, nggak enak sama ini. Tapi enggak, ini ada tahapannya untuk mengambil keputusan. Jadi harus semangat. Ayo belajar untuk menjadi sebuah agen perubahan. Yakin bisa. Insya Allah ya. Bergerak, tergerak dan menggerak. Oke, terima kasih. Iya, aja ya. Terima kasih atas semua jawaban-jawabannya ya Pak Rizky, yang sungguh sangat luar biasa, memberikan gambaran secara konkret Ibu kepada kita semua untuk bagaimana belajar mengambil keputusan ya gitu. Ya karena walaupun kita saat ini belum kepala sekolah ya Pak Rizky ya, tapi kan pengambilan keputusan juga pasti akan selalu kita akan lakukan ya, keputusan misalnya untuk pembelajaran kepada anak dan lain sebagainya ya. Iya, dan mungkin ketika kita misalnya ada kegiatan-kegiatan kan misalnya kita jadi kadang ditunjuk jadi ketua pelaksana gitu kan, ataupun yang lainnya. Jadi apa yang tadi Ibu sudah sampaikan sangat memberikan gambaran kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa ya untuk menerapkan sedikit demi sedikit ya Bu ya, begitu. Oke. Kalau perasaan hambanya ketika kita bilang bisa, Allah bilang iya bisa. Dan Bu, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang luar biasa, dan terima kasih juga untuk waktunya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Santi. Oke, gabung nggak Pak Santi? Oh tidak. Oke, terima kasih ya Pak ya atas kesempatannya. Sama-sama. Iya Pak, jadi gini, Santi memang saat ini kebetulan sedang mengikuti program Guru Penggerak Pak gitu, dimana Santi memang sedang mempelajari modul 3.1 yang isinya itu sedang membahas tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai universal. Maka daripada itu ada salah satu tugasnya itu mewawancarai kepala sekolah begitu. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang Santi ajukan kepada Bapak.
Oke. Gitu Pak. Boleh Pak? Boleh. Boleh, oke Pak. Nah untuk pertanyaan yang pertama Pak, jadi selama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Ya. Jadi gini Bu Santi, dalam kehidupannya, apalagi dalam lembaga pendidikan pasti kasus-kasus akan muncul ya. Nah, bagaimana mengidentifikasinya adalah ketika ada permasalahan atau kasus, maka saya akan melihat dulu nih, kasus tersebut ada yang dilanggar nggak secara aturan, secara dia memiliki nilai kebajikan universal tidak. Ya, jika melanggar aturan atau ada aturan yang dilanggar, itu berarti jelas bahwa itu adalah merupakan rujukan moral. Tetapi ketika tidak ada yang dilanggar dan mereka memiliki nilai kebajikan, itu artinya dilema etika. Berarti salah satu poinnya untuk menentukan itu dilema etika atau rujukan moral itu tadi tergantung ada yang dilanggar atau tidak ya Pak ya? Aturan ada yang dilanggar nggak aturannya. Terus dia ada nilai kebajikan tidak. Karena ketika ada nilai kebajikan, ketika kita ambil pun tidak ada masalah kan gitu ya. Tidak masalah kan gitu, karena tidak ada sesuatu yang dilanggar. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini nih, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi ketika ada permasalahan dan solusinya itu sama-sama memiliki nilai kebajikan, tidak melanggar aturan, maka saya akan memilih nih keputusan mana yang berdampaknya lebih besar bagi peserta didik saya gitu. Jadi ibarat kata kita harus memilih mana yang manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya gitu. Oke. Kalau biar bagaimanapun nggak ada suatu keputusan yang sempurna. Iya betul Pak. Pasti ada kritik, pasti ada kontra dan pro ya. Iya betul. Jadi saya lebih baik kan memilih mana yang kebermanfaatnya lebih banyak. Itu Pak cukup? Iya cukup. Oke. Selanjutnya Pak, selama ini nih ketika Bapak mengambil keputusan gitu ya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa saja atau seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oke. Yang jelas ini, keputusan yang saya akan ambil akan saya bandingkan dulu. Ketika ngambil keputusan A misalnya, keputusan A ini melanggar aturan atau tidak, memiliki nilai kebajikan atau tidak. Terus juga saya akan mencoba mengumpulkan data-data, karena saya lebih senang mengambil keputusan berdasarkan data. Kami coba akan minta pertimbangan, kita masukkan dari guru kelasnya, dari tim manajemen sekolah, termasuk dari orang tua. Ya. Nah, itu ya Pak ya yang mungkin selama ini Bapak lakukan. Oke, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan akan efektif jika kita melibatkan banyak pihak ya, terutama orang-orang yang akan berdampak pada keputusan tersebut. Jadi kita misalnya anak yang suka tidak terlambat atau suka tidak masuk gitu kan, itu ketika akan yang diputuskan akan lebih efektif jika kita panggil wali kelasnya, kita hadirkan orang tuanya, kita hadirkan tim sekolah, kita bagaimana bermusyawarahnya, itu biasanya lebih efektif. Karena bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama, yang artinya setiap orang punya andil dalam keputusan tersebut. Jadi ketika misalnya setelah direfleksi ada permasalahan kan, mereka juga ikut bertanggung jawab. Itu ya Pak ya. Iya. Gitu. Selanjutnya Pak, yang saya tanyakan adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika. Ya, hal-hal yang menjadi tantangan adalah ketika permasalahan itu berbenturan dengan kepentingan atau jujurlah, kan biar bagaimanapun saya itu kan tidak terlalu masih generasi agak mudaan gitu ya. Jadi kita berhadapan dengan orang-orang yang senior ya, yang mereka sudah banyak pengalaman segala macam. Nah itu suka menjadi tantangan ya bagi saya untuk bagaimana menjelaskan ke mereka bahwa sekarang itu paradigmanya seperti ini loh gitu. Tidak ada lagi sebagai contoh misalnya, kita zaman dulu kita kenal dengan istilah tata tertib kelas. Sekarang kan sudah tidak ada ya, bahwa kita sekarang sudah menggunakannya
kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, itu kan beda ya. Iya. Tetapi ada beberapa senior yang merasa nanti kan kita kan mendisiplinkannya bagaimana, segala macam. Nah, itu tantangannya. Bagaimana mengubah paradigma orang-orang lama atau senior-senior itu menjadi seperti apa yang kita harapkan. Betul sekali. Dan di mana-mana senior itu tetap ada ya Pak ya, gitu. Oke, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah misalnya Bapak ketika misalnya ada dilema etika itu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki bentuk atau prosedurnya seperti apa yang selama ini Bapak jalankan? Ya, kita lihat dulu permasalahannya apa, dilemanya apa. Jika emang harus cepat, maka sebaiknya kita ambil keputusan cepat. Karena apa? Kadang-kadang kan ada momennya. Ketika misalnya momennya tepat, ketika ada masalah harus langsung selesaikan, bisa jadi selesai kan. Tetapi ketika kita tunda mungkin momennya udah nggak ada lagi gitu. Jadi menjadi sesuatu yang tidak berarti, jangan-jangan udah lupa segala macam. Tetapi jika permasalahan itu butuh banyak pertimbangan, maka ya kita harus jabarkan. Kalau kita butuh fakta-fakta, data-data, ya kita kumpulkan dulu, baru kita ambil keputusan. Oke, jadi disesuaikan ya Pak ya, disesuaikan dengan permasalahannya apa tadi, dan dilihat momennya itu tepat atau tidak gitu kan. Dan tadi waktunya Pak ya, apa membutuhkan waktu yang cepat atau yang misalnya bisa dipertimbangkan lebih lama lagi. Selanjutnya Pak, nah selama ini nih gitu, apakah ada seseorang gitu ya, atau misalnya pihak-pihak tertentu atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, di sekolah saya itu kita mempunyai tim ya, tim manajemen sekolah itu dari wakil, kepala sekolah, ada koordinator, wali kelas. Nah, ketika mereka semua dilibatkan, itu akan sangat membantu saya ketika pengambilan keputusan dilema etika. Karena kan gini, dilema etika dengan rujukan moral kan tipis-tipis ya, tipis-tipis gitu. Takutnya hanya demi kepentingan saya yang harusnya sebenarnya itu rujukan moral, kita poles-poles menjadi dilema etika gitu, padahal kan gitu. Makanya kita butuh pertimbangan orang lain ya. Dan melibatkan tim itu menjadi salah satu solusi gitu. Jadi tetap ini apa ya, tadi ada timnya ya Pak ya, yang untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya Pak, dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan kepada saya gitu ya Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan khususnya pada kasus dilema etika Pak? Pelajarannya adalah ketika sebuah keputusan yang berbau dilema etika diputuskan dengan data-data ya, itu akan lebih memudahkan kita untuk mempertanggungjawabkannya kelak gitu ya. Jadi ketika kenapa saya ambil keputusan ini, ketika kita punya data-datanya, maka akan ringan pertanggungjawabannya gitu. Dan kita belajar seperti itu sekarang itu kan ya. Dan kita melibatkan orang yang terlibat dalam permasalahan itu juga itu sangat membantu. Itu pengalamannya ya. Ternyata lebih seru ya ketika melibatkan tim dalam mengambil keputusan gitu. Karena artinya apa? Mereka, tim itu merasa diuangke ya, merasa dihargai gitu. Oke, berarti itu ya Pak ya, pembelajaran yang bisa tadi Bapak sampaikan, dan itu mungkin menjadi pembelajaran saya juga Pak untuk ke depannya. Alhamdulillah Pak, untuk 8 pertanyaannya tadi saya sudah coba utarakan kepada Bapak, dan terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa bagi saya. Banyak sekali pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Santi.